Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Afifah Afra. Kali ini saya akan mencoba membawakan satu materi singkat tentang bagaimana tips dan trik menumbuhkan budaya literasi kepada anak-anak sejak usia dini. Mari kita lihat paparan dalam presentasi kita kali ini. Literasi memiliki definisi klasik: kemampuan membaca dan menulis, ability to read and write. Tapi sebenarnya literasi itu lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Jadi literasi ini ya semua proses pembelajaran yang dilakukan oleh manusia. Coba sekarang kita saksikan slide ini. Jadi inilah posisi literasi dalam proses pembelajaran anak. Jadi literasi itu mengapit satu tahapan, yaitu pembentukan karakter, dan tahapan selanjutnya yaitu pembentukan kompetensi atau kapabilitas. Jadi literasi ini sebenarnya harus merupakan kelanjutan dari proses pembentukan karakter. Karakter yang baik adalah adab. Kemudian literasi yang baik akan melahirkan kecerdasan, dan kompetensi akan melahirkan kapabilitas. Kita mengenal kompetensi abad 21 yang kita kenal dengan istilah 4C. Collaboration, yaitu kemampuan berkolaborasi. Communication, kemampuan berkomunikasi. Creativity and innovation, kemampuan berkreasi dan berinovasi. Dan critical thinking and problem solving, kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan berbagai macam problematika di dalam kehidupan. Kompetensi ini hanya bisa kita dapatkan jika kita sudah matang secara literasi. Jadi literasi itu sangat penting karena merupakan salah satu tonggak di dalam ketercapaian kompetensi. Namun sebelum literasi tercapai, kita harus lebih dahulu memperhatikan bagaimana proses pembentukan karakter atau adab dari anak-anak kita. Di dalam Islam, adab didahulukan sebelum ilmu. Para ulama berwanti-wanti, belajarlah adab sebelum kita belajar ilmu, karena adab adalah fondasi dari segala sesuatu. Jadi sahabat sekalian, sebenarnya literasi itu memiliki komponen-komponen, dan literasi dini ini merupakan awalan dari literasi-literasi yang lain. Kita mengenal ada literasi dini atau early literasi, kemudian ada literasi dasar. Di atas itu ada literasi kepustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual, dan literasi yang lain. Ada juga mungkin literasi finansial, ada literasi sains, ada literasi kewarganegaraan, bahkan mungkin sekarang ada literasi pandemi. Nah, pada anak usia dini ini sebenarnya literasinya itu baru sebatas literasi awal yang meliputi kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, berkomunikasi melalui gambar, bertutur bahasa yang dibentuk dari lingkungan sosial. Ini ada pada anak-anak usia prasekolah. Nanti kalau dia sudah memasuki usia sekolah dasar, barulah dia mengenal yang disebut dengan konsep literasi dasar yang lebih kompleks lagi. Ada listening, ada speaking, reading, writing, counting, calculating, dan sebagainya. Bahkan juga bagaimana dia mempersepsikan sebuah informasi,
berkomunikasi, menggambarkan informasi sampai pada bagaimana dia menarik sebuah kesimpulan pribadi. Meskipun tampaknya sederhana, tetapi literasi dini itu juga sebenarnya merupakan suatu perkara yang penting ya, karena merupakan fondasi awal terbentuknya tradisi literasi yang kuat di kemudian hari. Kunci dari literasi dini ini sebenarnya adalah bersifat informal. Jadi bagaimana si anak ini kita ajak seperti sedang bermain-main, tidak merasa sedang belajar, tetapi sebenarnya dia itu sedang merekam sebuah peristiwa-peristiwa edukatif yang sangat penting buat dirinya. Jadi literasi dini ini tidak menekankan pada keberaksaraan secara langsung ya, tapi lebih pada upaya bagaimana kita mendemonstrasikan kegiatan baca tulis, juga membaca lingkungan sekitar. Dan aktivitas menulis pun tidak kemudian kita ajari dengan ejaan-ejaan dan sebagainya ya. Coret-coret di kertas itu juga merupakan bagian dari kegiatan menulis, khususnya saat kita mengembangkan literasi dini. Dan yang penting pada saat pengembangan literasi dini ini, kita dituntut untuk melibatkan seluruh aspek kehidupan si anak dan lingkungan sekitar. Orang tua ini menempati posisi utama ya, kemudian keluarga, tetangga, dan juga guru gitu ya. Walaupun anak kita mungkin sudah sekolah di TK, di PAUD gitu, tetapi peran orang tua ini tetap jauh lebih dominan ya. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang didapatkan di sekolah ya oleh guru-guru, tapi orang tua juga harus berperan aktif dalam proses pembentukan tradisi literasi khususnya pada usia dini. Nah, literasi dini ini meliputi beberapa hal ya, yaitu kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, berkomunikasi melalui gambar, tutur bahasa yang dibentuk dari lingkungan sosial. Mari coba kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah kemampuan menyimak, yang ini juga merupakan hal sangat penting buat anak kita. Kemampuan menyimak adalah kesanggupan anak dalam menangkap informasi atau pesan dari orang lain secara benar. Ada 5 tahapan ya dalam menyimak. Pertama, mendengar, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi serta menanggapi. 3 proses yaitu identifikasi, interpretasi, dan evaluasi itu kita nggak tahu, orang tua nggak melihat karena itu terjadi di otak anak ya. Cuma dari proses mendapatkan stimulus dengan mendengar dan tanggapan itu kita bisa melihat sinkron atau tidak ya. Jadi si anak itu menyimak dengan baik atau tidak. Misalkan kita mengatakan nak ayo mandi gitu ya, kemudian si anak melakukan tanggapan apa? Kalau ternyata dia malah ambil bola kemudian main bola di luar ya, kita merintahnya suruh mandi, tanggapannya main bola. Ini berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia mungkin menyimaknya nggak bener gitu ya. Yang kedua, bisa jadi dia membangkang gitu ya. Sebenarnya dia sudah melakukan proses identifikasi, sudah melakukan interpretasi dan evaluasi, tetapi dia itu memilih untuk tidak menanggapi sesuai apa keinginan kita. Atau bisa jadi dia salah dalam identifikasi, interpretasi, dan evaluasi, sehingga kemudian apa yang dia tanggapi itu berbeda dengan stimulus yang kita berikan. Nah, kemampuan menyimak itu adalah ketika sinkron antara apa yang kita stimulasikan dengan tanggapan dari si anak kepada kita. Ada beberapa strategi agar si anak itu memiliki kemampuan menyimak yang baik. Yang pertama, berilah stimulus-stimulus sederhana yang sifatnya real, yakni yang bukan abstrak, dan sifatnya mengoptimalkan kemampuan indera. Misalkan kita menanyakan warna suatu benda. Nah, benda ini warnanya apa ya? Merah. Oh, kalau benar berarti dia sudah bisa menyimak dengan baik. Nah, ini rasa makanannya seperti apa? Ini bentuk permukaannya kasar apa halus sih? Nah, jadi strategi awal itu memberikan stimulus-stimulus sederhana. Nanti selanjutnya kita bisa memberikan stimulus yang lebih abstrak, misalkan konsep emosi. Nah, ini ada gambar kayak gini, kamu perasaannya gimana? Sedih apa senang gitu ya. Kemudian juga memberikan perintah-perintah sederhana dan kita analisis bagaimana dia menanggapi perintah-perintah kita tersebut.
apakah sudah cocok gitu ya dengan stimulus yang kita berikan, dengan tanggapan yang kita inginkan, apakah sudah sinkron. Kalau memang sudah sinkron, berarti si anak itu sudah bisa menyimak dengan baik pesan-pesan atau informasi-informasi yang orang lain berikan kepadanya. Selanjutnya, kemampuan memahami bahasa lisan. Selain kemampuan menyimak, kemampuan memahami bahasa lisan juga merupakan salah satu komponen dari literasi dini yang perlu kita upayakan ya. Nah, pemahaman seseorang terhadap bahasa ini berawal dari banyaknya kosakata yang dimiliki. Jika kosakata banyak, maka kemampuan memilih kata atau diksi pun semakin bagus. Maka orang tua itu harus cerewet ya agar anak itu bisa memiliki lebih banyak kosakata. Jadi kita bersyukur ya kaum perempuan itu biasanya secara linguistik itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana si ibu itu bisa cerewet ya dalam tanda petik kepada anak agar anak itu mengenal lebih banyak kosakata. Jadi selalu lakukan storytelling, bercerita. Jadi selain meningkatkan kemampuan bahasa lisan, kita melihat banyak sekali sebenarnya manfaat dari storytelling. Misalkan mengajari anak logika, karena di dalam cerita itu kan ada alur. Di alur itu ada hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat, maka anak berpikir logis. Kemudian storytelling itu juga bisa mengarahkan anak kepada karakter protagonis yang biasanya kita sisipi pesan-pesan kita. Jadi pelaku-pelaku kebaikan biasanya ada pada karakter protagonis dan anak ini bisa mencontoh tokoh protagonis. Masih banyak ya manfaat storytelling yang lainnya, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Tapi intinya storytelling ini juga akan meningkatkan kemampuan anak di dalam memahami bahasa lisan, yang ini merupakan sebuah keterampilan penting bagi anak dan merupakan tahapan pertama bagi anak untuk memiliki tradisi literasi yang kuat di kemudian hari. Berkomunikasi melalui gambar juga suatu hal yang sangat penting ya buat menumbuhkan literasi dini. Jadi bagi anak, menggambar itu bukan cuma sekedar soal seni, tapi juga soal komunikasi ya. Jadi banyak hal-hal yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa terlihat dari gambar. Jadi penting buat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, untuk mencoba mengajari si anak itu berkomunikasi melalui gambar, dan kita bisa melihat ekspresi dari si anak itu lewat gambarnya. Kadang ketika anak sedang marah, maka biasanya mungkin ada penekanan tertentu ya, mungkin coretannya lebih tebal dan sebagainya. Itu menjadi salah satu sarana dia itu mengungkapkan isi hatinya. Kemudian bertutur bahasa atau bercakap-cakap dengan lingkungan sekitar. Ini merupakan salah satu kemampuan literasi dini yang sangat penting. Karena itu kita biasanya mengenal istilah bahasa ibu, yaitu bahasa pertama yang dikenal oleh anak. Ajaklah anak untuk ngobrol agar komunikasi bisa berkembang. Kemudian kita juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif. Misalkan, tadi pas jalan-jalan adik lihat apa aja? Nah, kondisikan keluarga untuk sering berbincang-bincang diskusi dengan melibatkan anak. Jadi kalau anak terbiasa bertutur bahasa dengan lingkungan sekitar, maka si anak akan mudah memahami bahasa, kosakatanya bertambah, dan ini juga merupakan salah satu langkah untuk mentradisikan literasi pada anak usia dini. Menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan, ada 2 tugas penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah menjaga fitrah anak agar tetap lurus. Yang kedua adalah menemukan, mengasah, dan mengoptimalkan potensi anak. Dan berliterasi adalah salah satu upaya untuk menemukan potensi-potensi dan bakat-bakat anak,
sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara optimal. Sekian pemaparan saya tentang tips dan trik menumbuhkan tradisi literasi kepada anak sejak dini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.